Hai guys, selamat datang di channelku. Aku Ola. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu senang dan tenang ya. Topik kali ini lumayan menarik karena di sini mungkin banyak banget yang mengalami ini. Pernah gak sih kamu merasa bahwa dunia ini seperti berat untuk dipikul sendirian? Semua orang datang kepada kamu untuk solusi, untuk pertolongan, dan untuk kekuatan. Tapi di saat yang sama, kamu mungkin bertanya, kalau aku tumbang, siapa yang akan menangkapku? Generasi sandwich. Sebuah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan kita, generasi yang terjepit. Di satu sisi, kita harus mengurus orang tua kita yang semakin menua. Di sisi lain, kita punya tanggung jawab besar untuk anak-anak, pasangan, dan diri sendiri. Belum lagi pekerjaan yang menyita banyak waktu dan energi. Semua ini membuat kita menjadi seperti tali yang ditarik dari berbagai arah. Semakin tegang, semakin rentan putus. Tapi sebagai manusia, kita juga punya batas. Kita bukan robot, dan tekanan yang terus-menerus tanpa jeda akan membawa dampak yang besar pada kesehatan mental kita. Tapi kenapa ya? Kita sering merasa bersalah kalau misalkan mau istirahat, atau malah menganggap bahwa diri sendiri ini egois, dan bilang bahwa apa boleh aku punya waktu untuk diri sendiri? Faktanya, terus memaksakan diri bisa membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Burnout, kecemasan, bahkan depresi, semuanya adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran kita butuh perhatian. Dan kamu tahu nggak? Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kekuatan. Kadang kita lupa bahwa kita juga butuh untuk bersandar, entah itu ke pasangan, sahabat, keluarga, atau bahkan ke profesional seperti psikolog. Kita tuh nggak harus jadi pahlawan setiap waktu. Kita bisa mengizinkan diri untuk istirahat, untuk menangis, atau untuk sekedar bilang, misalnya, hari ini aku lagi nggak kuat. Dan itu nggak apa-apa. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi sandwich agar tetap sehat secara mental? Beberapa tips sederhana dari aku yaitu, yang pertama, belajar berkata tidak. Ingat, kamu nggak bisa menyelamatkan orang setiap saat. Dan prioritaskanlah apa yang benar-benar penting. Yang kedua, jadwalkan waktu untuk diri kamu sendiri atau me time. Sekadar menarik napas, jalan-jalan, atau melakukan hobi yang bikin kamu nyaman. Yang ketiga, buka komunikasi dengan keluarga. Katakan perasaanmu dan jangan dipendam sendiri. Keluargamu mungkin lebih pengertian dari yang kamu kira. Yang keempat, cari support system. Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang bisa memahami kondisi kamu, karena kamu nggak sendirian. Yang kelima, pertimbangkan untuk meminta bantuan profesional. Kadang berbicara dengan psikolog bisa menjadi jalan keluar yang terbaik. Hidup itu tentang keseimbangan. Kamu mungkin memang menjadi sandaran untuk banyak orang, dan itu adalah hal yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa kamu juga manusia. Kamu juga berhak untuk bersandar. Karena kalau kamu nggak menjaga dirimu, gimana kamu bisa menjaga orang lain? Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan. Karena kuat bukan berarti memikul semuanya sendirian. Kuat adalah tahu kapan harus berhenti sejenak dan kapan untuk meminta dukungan. Sebelum kita bisa menjaga orang lain, kita perlu bertanya, sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Apa yang benar-benar aku rasakan? Atau apa yang sebenarnya aku butuhkan? Refleksi diri adalah langkah pertama untuk memperkuat kesadaran akan siapa kita dan batasan apa yang kita miliki. Coba tanyakan ini ke dirimu sendiri. Hal apa yang paling membuat kamu merasa lelah akhir-akhir ini? Atau apa yang selama ini aku takutkan untuk aku ungkapkan? Yang ketiga, apa yang bisa membuatku merasa lebih baik meskipun itu cuma sebentar? Yang keempat, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa bahagia? Yang kelima, apa arti berhasil menurutku? Dan apakah aku sudah terlalu keras pada diri sendiri? Kadang kita lupa untuk memberi waktu kepada diri sendiri
untuk berdiam sejenak dan mendengarkan apa yang hati kita katakan. Padahal mendengarkan diri sendiri adalah bentuk cinta paling dasar. Dan cinta kepada diri sendiri itu bukan hal yang egois. Justru itu adalah fondasi. Mulailah menguatkan dirimu dengan kata-kata seperti, aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa, aku berhak merasa lelah, tapi aku juga berhak mencari kebahagiaan. Dan aku berharga bahkan ketika aku tidak sempurna. Ingatlah bahwa di balik semua tekanan, kamu sudah melewati begitu banyak hal. Lihat ke belakang sejenak dan hargai dirimu yang sudah bertahan sejauh ini. Karena ini bukan hal kecil. Ini adalah bukti kekuatan kamu. Self-awareness itu seperti sebuah peta. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa memahami kemana langkah berikutnya. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus berkata, aku butuh waktu. Ini bukan tentang melarikan diri, tapi tentang merawat agar diri kamu tetap utuh. Jadi hari ini, luangkan waktu untuk mendengarkan diri kamu sendiri. Beri ruang untuk merasakan, untuk mengenal, dan untuk memeluk semua yang kamu alami. Karena hanya dengan menyadari siapa diri kamu bisa menjadi sandaran yang lebih kuat untuk diri kamu sendiri dan orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu punya pendapat lain, kamu boleh komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.